Selamat datang di Bobo di Mobil. Ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang lagi keliling Asia dengan mobil dari Indonesia. Pasti teman-teman tahu atau pernah dengar mengenai Dewi Kuan Yin dong. Berbaju putih, berdiri di atas alas teratai, memegang cabang willow di satu tangan, dan memegang vas berisi air murni di tangan lainnya. Tapi tahu nggak sebenarnya siapa sih beliau? Kenapa banyak orang yang worship beliau? Dan ada 33 bentuk atau manifestasi dari Dewi Kuan Yin. Apa maksud dari masing-masing itu? Yuk, yang suka belajar sesuatu yang baru, kita tambah pengetahuan sambil jalan-jalan virtual. Oh iya, disclaimer dulu ya, Lucy bukan Buddhis dan baru mempelajari mengenai Dewi Kuan Yin ini di trip kali ini. Dengan tujuan untuk mengenal budayanya ya, bukan religi. Sekarang kita berada di kota Suining, sebelah timur provinsi Sichuan, yang menurut legenda setempat, kota ini merupakan kampung halamannya Dewi Kuan Yin dan saudara-saudara perempuannya. Suining adalah kota setingkat kabupaten di provinsi Sichuan di bagian timurnya, dan di bagian China barat daya. Populasi kota Suining saat ini sekitar 2.800.000 penduduk. Ini ya rumah sakit yang dibikin untuk ngatasin COVID yang tiba-tiba meledak ya? Iya. Sekarang masih dipakai nggak? Kayaknya nggak ada ulang deh. Iya ya, udah nggak dipakai ya? Mungkin buat tambah lain aja nanti. Miaoshan Road ke kanan. Miaoshan itu apa ya? Namanya Kuan Yin. Oh, nama aslinya. Iya. Bodhisattva Kuan Yin dikenal sebagai Dewi Ulas Asih. Nama Kuan Yin merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta Avalokitesvara, yang berarti dia yang mengamati semua suara penderitaan di dunia. Sedangkan Bodhisattva adalah gelar tingkatan pencapaian spiritual yang berada di atas Arhat dan di bawah Buddha. Dewi Kuan Yin dianggap sebagai penyelamat dan kekuatan supernya bisa membantu para pengikutnya untuk melepaskan diri dari penderitaan, karma buruk, dan memperoleh keselamatan juga keberuntungan. Kota Suining ini dipercaya sebagai tempat lahirnya dan tempatnya Dewi Kuan Yin dibesarkan di kehidupan sebelumnya. Jadi ceritanya, dulu itu di daerah sini dikuasai oleh seorang raja. Rajanya sebenarnya baik, tapi agak-agak bad-tempered gitu, gampang marah. Nah, raja ini punya 3 orang anak perempuan, punya 3 princess ya. Dan yang ketiga, yang paling kecil itu namanya Miaoshan. Dan seperti bapak-bapak emak-emak pada umumnya yang nanyain kapan kawin, bapaknya ini tentunya kepingin 3 princess anaknya ini semuanya menikah. Anak yang pertama menikah, anak yang kedua menikah, tapi Princess Miaoshan tidak mau menikah. Jadi dia bilang sama bapaknya, dia kepengennya itu cultivate, dia pengen bermeditasi bareng sama biksu-biksu di temple, di monastery. Di depan kita ada kayak rosario gitu ya, kayak tasbih. Nah, ini ada penjelasannya. Rosary wall, tembok rosario. Jadi setelah Putri Miaoshan menjadi Buddha, dia masih peduli sama yang ada di kota Xingning dan berharap mereka aman-aman, baik-baik gitu ya, happy. Jadi dia mengubah rosario di tangannya menjadi tembok untuk melindungi penduduk Xingning dari serangan setan-setan ya, demons. Nah, of course bapaknya nggak seneng dong anak ketiganya ini nggak mau menikah. Kok aneh banget gitu. Kakak pertama, kakak kedua semuanya nurut, mau nikah dan hidupnya pada bahagia. Ini anak kenapa nggak mau menikah? Nah, terus bapaknya sebenarnya marah, tapi dia nggak nunjukin ke si Princess Miaoshan ini kalau bapaknya ini marah. Tapi dia bilang ke istrinya dong, ke permaisuri, lo cari tahu deh tuh kenapa nih anak nggak mau menikah gitu. Akhirnya si mamah, si permaisuri ini nanya baik-baik dong, kenapa, apa segala macam, dibujukin gitulah. Tapi ternyata memang kelihatannya udah fix nih, si Princess Miaoshan memang maunya cultivate, dia pengen menyempurnakan diri. Akhirnya permaisurinya bilang ke rajanya, udahlah kasih aja, kayaknya udah nggak bisa diubah juga. Nah, akhirnya berangkatlah Putri Miaoshan ini ke temple kan, ke monastery gitu. Dia pengen juga jadi kayak biksu-biksu gitu. Dia ikut kerja juga, jadi ikut ngambil air ke sungai, motong-motong dahan pohon ke hutan, masak, bersih-bersih lantai, semuanya dia kerjain sama kayak orang biasa yang ya kayak biksu-biksu di situ. Jadi nggak ada perlakuan istimewa. Tadinya si raja mikir Princess Miaoshan dikasih ke temple, dia bakalan berubah pikiran, dia bakalan berasa kok susah ya hidup di luar istana, nggak seenak di istana, dan bakalan pulang. Tapi ternyata
tidak sesuai perkiraan. Princess Myaosan-nya memang mau jalanin itu semua. Dan akhirnya rajanya tambah lama tambah kesel, tambah depres juga kan, ini anak nggak balik-balik. Akhirnya dia pikir, udah bakar aja, matiin aja semua, bunuh aja itu biksu-biksu nun, semua bunuh aja gitu. Di depan kita ada sumur guys, sumur tuh ya yang ditutup sama batu. Di sini ada keterangannya, Kanlu Spring, mata air Kanlu. Konon kabarnya ada mata air yang terus ada airnya di Longfengchang, dan Putri Myaosan seringkali ngambil air, abis itu kasih ke orang lewat. Kalau orang yang minum air tersebut bakalan jadi seger, terus nggak ada penyakit yang aneh-aneh. Nah ini si Kanlu Spring ini dipercaya sama yang dari Putri Myaosan itu, sumurnya yang ini. Jadi Dewi Kuan Yin itu dulunya putri, namanya Putri Myaosan. Nah lanjut cerita yang tadi ya. Jadi Princess Myaosan tidak mau karena dirinya terus banyak nyawa harus melayang. Jadi dia mau ngorbanin dirinya sendiri juga supaya si prajurit nggak dapat karma buruk. Kalau yang suka lihat patung Dewi Kuan Yin dengan berbagai model, nah di sini ada 33 model. Ada yang lagi pegang bunga lotus di tangan kiri kayak gitu. Ada yang kayak gini, nuang air. Yang 1000 tangan mana ya? Aku jelasin deh. Oke. Ini lagi main Yoshi gaming. Louder. Gaming Kuan Yin. Gaming? Ya, main game. Oh, main game. Oke. Ya. Ini buat bisnis. Oke. Ya. Ini basket buat ikan. Ya. Meaning for marriage. For marriage is good. Oke, ada ikannya tuh. Ini green leher. Leher hijau? Bukan hijau, cing. Iya. Another color. Kayak Tosca gitu? Yeah. Hijau-hijau kebiruan? Yeah, Oke. yeah. Ini buat ilangin yang sakit-sakitan atau ilangin yang dangerous things. Ini lagi pegangin buku. Oke. Ini buat yang belajar. Oke. Yang sekolah, anak sekolah. Aha. Bye-bye ini. Bye-bye sama yang itu. Ya. Ini doing this. Aha. Buat bisnis. Honest buat bisnis. Oh, bisnis mesti jujur ya? Ya. Ini Suyue, water and moon. Maksud itu buat yang mau marriage. Buat merit juga? Mencari cari pasangan. Pasangan, ya. Aha. Suyue Kuan Yin. Ini Yiru Kuan Yin. Yiru Kuan Yin. Maksud itu setelah world class, finally will dapat good. Oh, setelah orang bekerja keras akan dapat hasil yang baik. Yeah. Nah gitu guys, harus kerja keras. Konten kreator juga gitu, mesti kerja keras. Kita nih kerja keras nih bikin konten. Jangan main curi aja konten orang lain, terus klaim sebagai milik sendiri. Yeah. Ini Longxian Kuan Yin. Buat wealthy and healthy. Oke. Wealthy and healthy. Ini ada lotus. Yenming Kuan Yin. Buat long live. Umur panjang, biar dapat umur panjang. No sickness. Dan nggak sakit-sakitan. Ini Vader buat yang army. Even army worship Kuan Yin juga ya? Ya. Yeah. Oh, oke. Aku kira lebih ke yang kayak cari yang cinta damai, kayak yang kayak gitu-gitu. Sometimes army juga buat damai sih. Oh, oke. Langsung Kuan Yin ini buat couple lebih harmony. Ya. Oke. Ini Bentar. Aku jalannya agak susah nih, lihat. Aku jalan di beginian nih. Tunggu ya. Zhongbao Kuan Yin. Oke. Zhongbao. Ini for family. Oh, buat keluarga. Yeah. Supaya apa keluarga?
keluarga together good. Oh, baik-baik bersama. Ya. Ini Tu Luo Jun Guan Yin. Kita keluarga baik-baik sama banyak anak. Mau banyak anak. 7. Banyak anak, banyak cucu. Ya, ini Yang Liu Guan Yin. Ini buat berkebun tambah banyak Oh. hasil. Ya. Buat yang berkebun ya. Ya. Biar berbuah banyak, sayurnya juga banyak panenannya. Ya. Ini Shiyao Guan Yin kasih obat Oh. biar orang sehat. No Ah, sickness. oke. Ini Lian Wo Guan Yin. Buat Apa kita tuh? sendiri inner peace. Inner peace. Nice. Kayak meditasi gitu posenya ya. Ya. Ada Shui Guan Yin. Air keluar. Air. Ini sering lihat, Ya. tapi sering kali aku lihatnya berdiri. Di Bali itu keluar. Iya. Oh, ini ke bawah. Ini kasih baik to orang lain. Oke. Lung Hou second head. Maksudnya buat yang di pemerintahan. Buat orang pemerintahan ada kepala naga tuh yang di Ya biar Di bawah. naik terus. Oke. Buset. Tuh Wang Guan Yin ini juga buat yang pemerintahan. Louder. Kamu kalah laut sama Buat Ai. yang work for government. Buat yang kerja di pemerintahan. Dia Ya. pegang apa? Pegang gandum. Ini nggak tahu apa itu. Oke, ini Yanbu Guan Yin. Ini buat at least 4 generation bisa bersama. Wow. 4 generasi kayak grandma aku dong. Grandma aku udah 4 generasi loh. Ya. Cucu cicitnya ada yang udah remaja loh. Ya. Wow. Ini Yuan Guang Guan Yin. Buat orang minta baik buat anak kayak minta anak healthy, anak safe. Minta buat anak ini. Nggak ada yang minta buat orang tua. Tadi udah ada. Oh, bukan yang specifically buat anak pai-pai minta supaya orang tuanya Kayaknya enggak. gimana, nggak ada ya. Lebih ke keluarga kan yang Ya. tadi. Jangan ya? Ini Bai Guan Yin, white cloth Guan Yin. Oh, pakai baju putih. Setelah meninggal, tadi bisa naik ke atas itu. I haven't seen the 1000 hands. Ya mungkin di sana. Oh ya? Oh, masih ada lanjutannya. Ya. Oh, panjang. Aku di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini textile Guan Yin. Everything baik-baik saja. Oke. Emphasize baik-baiknya sampai 6 times ya. Iya. Ini time maksudnya itu waktunya. Oh, 6 masa. Baik-baik terus. Harusnya ini 6 times maksudnya itu always. Always. Menurutku ya. Ini Nangjing Guan Yin. Buat harmoni keluarga. Kayak air sama ikan. Harmoni. Kayak Zhuge Liang sama Liu Bei ya. Air sama ikan ya. Sampai Guan Yu sama Chang Fei jealous. Ini apa Guan Yin ya? Ini buat dangerous, hilangin dangerous. Menjauhkan dari mara bahaya. Kali Guan Yin buat orang fisherman. Ada khusus buat nelayan ya? Ya. Biar nangkapnya banyak ikannya. Ya. Nah, ada ikan di sini. Iya. Ini Ye Yi Guan Yin buat orang Mong kayak apa udah ada apa? Apa? Belief.
buat mereka. Oke. Ini Jie Guan Yin. Maksud itu kalau ada susah panggil dia, dia akan Datang bantu. bantu. Oh. Gitu lah. Oke. Bikin baik-baik. Aha. Mo Ji Guan Yin. Aku jadi ingat Monkey King yang tadi. Sun Wukong. Iya. Ini buat keluarga sama rumah-rumahan aman. Oke. Kotoran nggak bisa dilihat. Kotoran nggak bisa dilihat. Setan. Ini Apa nih? Hoki ada wisdom. Guan Yin. Apa nih? Hah? Membuka bagus. Membuka buat apa? Buka toko? Ya kayak waktu buka foto ada apa? Oke. Ini Liu Li Guan Yin. Kalau ini maksud itu kalau udah susah sampai nggak bisa lebih susah lagi. Udah susah banget. Ya, dan akan tiba-tiba dapat bagus. Oh, oke. Ini Sulian Guan Yin, ambil lotus. Jarang lihat aku ini. Maksud itu buat kita looks good, tiga good, and anak juga good. Oke. Excellent. Hayo, Ma. Iya, aku mau lihat yang 1000 tangan. Banyak makanan. Tapi snack-snack aja, bukan makanan beneran. Udah, habis. Kalian makanan dulu? Iya, masa udah sampai Sichuan gak makan Sichuan food? Agama. Harus dong. Snacks aja di sini. Yeay, sayur pertama sudah datang. Selamat makan. Nah, ini sayur kedua. Ini aku suka banget wanginya karena mereka sayurannya tuh pakai cabai kering gini. Gak nyangka juga, aku pikir mereka bikin cabai kering itu karena musim dingin gak ada cabai, tapi ternyata wanginya jadi beda sih. Amazing. Dia udah mulai duluan. Ternyata 33 manifestasi Dewi Kuan Yin itu masing-masing punya cerita di baliknya dan seru banget kalau kita pelajari. Baiklah, Koko Alvin olahraga sore. Pencet-pencet apa tuh dia? Apa sih? Dia ngitungin kalori kayak di gym. Ini. Ih, serius. Ini udah rusak sedikit. Cantik ya? Enggak, baru habis makan. Nanti keluar loh. Lima kali. Wah, itu mahal. Keren juga. Gym gratisan di taman kota. Iseng aja kamu. Hati-hati ya, baru habis makan ya. Iya. Ini tenaganya nggak pakai listrik sih, pakai solar panel di atas. Kok bangkunya ikutan terbang-terbang gini sih? Sepuluh kali. Susu. Hao. Oke, kita sudah sampai ke salah satu tempelnya Dewi Kuan Yin di kota Suining. Nah, sambil jalan-jalan, aku sambil cerita salah satu dari 33 manifestasi Dewi Kuan Yin ya. Aku ceritain yang dia pegang keranjang isi ikan-ikan. Jadi ceritanya itu ada satu gadis cantik, dia jalan di desa. Nah, terus cowok-cowok karena ngelihat, wah ini wanita cantik sekali.
nggak wajar cantiknya. Akhirnya cowok-cowok itu pada ngelamar, pada pengen menikahi wanita ini. Nah, terus si wanita ini bilang, aduh kalian banyak begini, ada lebih dari 100 orang, saya cuma 1 orang, mana bisa saya menikah dengan kalian semua. Jadi dia kasih challenge, oke. Nah, kalau gitu dikasih tantangan nih ya, hafalin sutra ini. Sutra tuh kayak apa ya, kayak mantra gitu, kayak doa gitu ya. Dikasih doa namanya Pumenpin. Nah, suruh hafalin, kalau besok ada yang bisa hafalin, nah wanita ini katanya mau menikah dengan pria tersebut. Udah deh pada semangat kan, 100-an lebih orang ini pulang-pulang udah langsung pada ngafalin deh tuh sutranya. Nah besoknya pagi-pagi ternyata banyak yang bisa. Lebih dari 20 orang berhasil ngafalin. Nah terus wanita ini bilang, waduh masih lebih dari 1 orang, gak bisa dia menikah dengan lebih dari 20 orang kan. Ya udah, dikasih challenge lagi ya, dikasih sutra yang lebih panjang. Namanya Cingkang Cing. Nah itu disuruh hafalin, kalau besok ternyata ada yang bisa ngafalin, baru wanita ini mau menikah dengan dia. Ternyata cowok-cowok ini semangat dong, oh hafalin lagi. Nah besoknya ternyata yang bisa hafal ada 10 orang. Nah wanita ini bilang, waduh masih belum bisa, masih terlalu banyak, nggak bisa menikah dengan 10 orang. Ya udah dikasih sutra lagi yang lebih panjang, namanya Fahua Ching atau Lotus Sutra. Udah pulang lagi deh tuh 10 orang itu, semangat kan, hafalin gitu sampai fokus banget ngafalinnya. Ternyata besokannya di hari ketiga ada 1 aja yang berhasil ngafalin. Nah yang 1 ini cowoknya ganteng nih, namanya Malang. Dan karena si Malang berhasil ngafalin, akhirnya wanita ini bilang, ya oke, saya akan menikah sama kamu, you are the one. Udah dong, seneng banget, excited banget. Akhirnya si Malang siapin deh tuh untuk pesta pernikahan. Wah, dibikin semewah-mewahnya deh. Dia juga langsung undang keluarganya, teman-temannya, cowok-cowok lain semua yang ada di desa itu. Semuanya, pokoknya dia udah seneng banget berhasil mendapatkan gadis yang diimpikannya. Nah ternyata di hari pernikahannya, malam itu juga wanita cantik tersebut meninggal. Meninggal di rumahnya Malang, belum diapa-apain. Jadi Malang sedih sekali dong. Waduh udah susah begitu untuk dapetinnya. Terus hari pernikahannya di malam itu juga wanita itu meninggal. Dan meskipun wanita itu cantik sekali, hari itu juga meninggal langsung mayatnya itu bau dan menghitam. Akhirnya keluarganya Malang gak tahan dong, tapi Malang juga belum siap untuk nguburin. Dia kayak masih sayang, masih sedih sekali gitu, kayak belum rela untuk nguburin istrinya. Akhirnya jenazahnya ditaruh di luar rumah. Nah udah Malang gak bisa tidur deh tuh semalaman. Besokannya ada yang dateng, udah ketok tok tok tok. Terus si Malang pikir siapa nih pagi-pagi banget. Akhirnya dia keluar, lihat, oh ternyata ada biksu. Terus dia cerita ke biksu itu, dia sedih banget karena dia baru aja menikah. Tapi di hari pernikahannya, istrinya itu udah meninggal. Terus si biksu itu ketawa, katanya, kamu nggak ngerti. Terus dia tanya, nggak ngerti apa? Itu bukan wanita sembarangan, itu adalah Yulan Pusa. Jadi itu Dewi Kuan Yin Pusa yang datang dalam bentuk Yulan. Dan tujuannya adalah supaya kalian para pria di desa ini mengenal Buddhism. Apa moral of the story yang teman-teman dapat dari kisah ini? Atau dari yang pertama juga boleh, yang mengenai Putri Miao Shan. Share di komentar ya. Jangan lupa like juga videonya kalau teman-teman suka video kayak gini. Demikian eksplorasi kita ke kota Suining, kota yang dikenal sebagai tempat kelahirannya Dewi Kuan Yin di kehidupan sebelumnya, yaitu sebagai Putri Miao Shan. Semoga teman-teman juga sambil jalan-jalan virtual, sambil cuci mata, sambil mendapatkan pengetahuan yang baru. Kalau teman-teman ingin support perjalanan kami, bisa melalui link PayPal atau Buy Me a Coffee di kotak deskripsi di bawah ini.
Di episode-episode berikutnya kita akan explore Provinsi Sichuan yang kaya akan kuliner, kaya akan budaya, kaya akan sejarah, juga kaya akan keindahan alam. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan satu video pun. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa besok di video berikutnya. Bye! Behind the scene. Malam ini kita masih tidur bersama laundryan karena keringnya belum kering sempurna. Udah hampir kering sih, tapi masih kayak agak lembab-lembab gitu. Dan malam ini kita nginepnya di rest area. Rest areanya agak-agak hujan karena memang musim semi ya begini nih cuacanya, hujan-hujan terus. Rest area masih buka nih. Masih bisa jajan-jajan sebenarnya. Cuma agak males keluar dari mobil karena hujan. Ini nih kita udah tengah malam. Terus dari tadi kayak udah 1 jam gitu ada orang ngomong terus nggak berhenti-berhenti. Energetik banget, jadi penasaran. Coba kita lihat yuk, ada apa sih di luar? Oh ya ampun, itu loh cewek-cewek duduk di mesin pijit cerita, suaranya sampai sini. Kita sekitar lebih dari 5 meter sih. Kabut guys, gerimis juga. Selamat pagi. Kita masih di rest area. Matahari baru aja terbit tapi masih cloudy. Ini jemuran kita lumayan kering, jadi kita lagi berbenah, melipat-lipat baju dan celana dan lain-lain. Yang wangi. Hanhao. Rambut udah berminyak guys. Udah 2 hari nggak dapet kesempatan cuci rambut, so kita darurat. Ada wastafel, tinggal diisi sama air tap, sama pakai air panas. Air panas di rest area gampang, jadi kita tinggal isi secukupnya, terus sampo saset. Yuk, aku udah beres, sekarang giliran Koko Alvin.